Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari firman Tuhan kita tahu bahwa Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Meskipun kita tidak melihat dengan kasat mata kita, namun Dia Allah yang setia dan terlibat dalam hidup kita. Saudara, itulah yang membuat kita di dalam apapun yang kita alami, kita tetap memiliki keyakinan untuk menjalani hidup kita di dalam kita mengasihi Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, ada orang-orang tertentu, yaitu termasuk orang-orang Kristen yang selalu menuntut dan haus akan mujizat demi mujizat. Maksudnya, mereka selalu mencari mujizat mujizat yang Tuhan kerjakan. Saudara, seakan-akan bahwa kebaikan dan kuasa Tuhan itu hanya ada ketika ada mujizat demi mujizat. Saudara, ketika kita merenungkan, apakah memang begitu cara Tuhan bekerja untuk menyatakan kehadirannya di dalam hidup kita, sehingga iman kita menjadi teguh. Dari kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita, dalam hidup orang-orang percaya, ternyata tidak demikian. Banyak orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Memang dia mungkin pernah mengalami 1-2 kali mujizat. Namun pada umumnya mereka menjalankan hidup mereka sebagaimana biasa. Namun mereka memiliki sebuah iman dari firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan mereka tahu Tuhan juga bekerja di dalam apa yang dia jalan dalam hidup ini. Dan mereka percaya bahwa apa yang dia lakukan bukan kekuatan dia, tetapi ada campur tangan Tuhan yang menyertai. Meskipun tidak segemerlap mujizat-mujizat yang mungkin yang diharapkan orang-orang tertentu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah tanda kedua yang Yesus lakukan. Di dalam Injil Yohanes, ketika bicara mujizat, Yohanes menulisnya sebagai tanda. Karena memang Tuhan Yesus membuat mujizat bukan demi mujizat itu sendiri, tapi melalui mujizat itu supaya orang mengenal siapakah Yesus Kristus. So, dalam peristiwa ini, Yesus berangkat dari Samaria ke Galilea. Dan dia tidak ke Nazaret, tapi dia ke kota Kana. Dan Alkitab mencatat bahwa disitulah Yesus mengubah air menjadi air anggur. Artinya memang peristiwa air menjadi air anggur adalah mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dan yang menarik sekali, ketika Yesus di Kana, maka ada pegawai istana
yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia itu dari Kapernaum. Karena anaknya sakit. Dia datang khusus kepada Tuhan Yesus dan memohon pertolongannya. Luar biasa sekali. Apakah pesan daripada firman Tuhan kepada kita melalui peristiwa ini? Yang pertama, Tuhan Yesus menghendaki iman kita itu bukan kepada mujizat, melainkan kepada pengenalan yang sesungguhnya akan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Saudara, inilah respon Tuhan Yesus ketika pegawai istana ini dari Kapernaum datang kepada Yesus memohon pertolongan Tuhan Yesus. Yaitu Yesus katakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Saudara, sebetulnya apa yang Yesus katakan ini adalah berbicara kepada orang-orang di Galilea yang begitu haus dengan mukjizat demi mukjizat. Dan mukjizat-mukjizat itu menjadi tuntutan bagi mereka. Dan mereka tidak pernah puas dengan satu mukjizat. Mereka ingin melihat mukjizat demi mukjizat untuk melandasi kepercayaan mereka. Dan Yesus tidak mau kalau iman mereka, kepercayaan mereka semata-mata dilandasi oleh mukjizat demi mukjizat. Namun yang Tuhan mau adalah iman mereka harus dilandasi kepada mengenal siapakah Yesus Kristus. Disitulah Injil Yohanes berkata tentang mukjizat adalah tanda. Tanda itu berbicara adalah ada sesuatu di balik mukjizat yang lebih penting daripada mukjizat itu. Yaitu pribadi Yesus Kristus yang harus dikenal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mukjizat dari Tuhan tidak ada salahnya. Tuhan berdaulat membuat mukjizat. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk mukjizat yang Tuhan berikan. Tidak ada salahnya dan kita patut bersyukur. Kita mengagumi mukjizat yang Tuhan kerjakan. Tidak ada salahnya dan memang sepatutnya kita lakukan. Karena itu adalah karya Tuhan yang ajaib. Namun satu hal, jangan sampai kita lebih bergantung kepada mukjizatnya daripada kita bergantung kepada Tuhannya. Kita lebih mau kenal mukjizatnya daripada kita mau mengenal Tuhannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita mengenal Dia, baik melalui mukjizatnya dan juga melalui firman-Nya, baik dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami. Tuhan ingin kita semakin mengenal Dia dan iman kita bertumbuh karena kita mengenal Dia. Saudara, itulah yang membuat hidup kita menjadi kuat karena kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Iman kita itu teruji ketika kita mentaati perkataan Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara, pegawai istana ini datang kepada Tuhan Yesus dengan satu permohonan. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Namun saudara perhatikan respon Tuhan. Tuhan tidak datang kepada anak itu di Kapernaum. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Dan perhatikan, orang ini langsung pergi. Karena di Alkitab katakan dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Bukankah hal ini luar biasa? Pegawai istana, dia bisa percaya kepada apa yang Tuhan katakan, meskipun tidak sesuai dengan permintaan dia. Sehingga ketika dia melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang Yesus katakan, meskipun tidak sesuai permintaannya, sebetulnya itulah sebenarnya adalah ekspresi daripada iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya dalam hidup kita, Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita minta. Jikalau Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita minta, lalu kita mau taat kepada apa yang Tuhan jawab kepada kita, itulah sesungguhnya iman. Seringkali orang berpikir, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab, maka orang berpikir, karena kamu kurang iman. Saudara, tidak selalu demikian. Saudara, ketika kita mau taat kepada firman-Nya, itu adalah batu uji daripada iman kita. Bahwa kita percaya kepadanya. Kita percaya kepada perkataannya. Saudara, marilah kita belajar taat kepada perkataannya. Karena Tuhan yang menjawab kita ada Tuhan yang penuh dengan hikmat. Dia mengenal kita dan dia tahu apa yang baik yang dia ingin berikan kepada kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini menyatakan satu keindahan bahwa Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Ayat 51 sampai dengan ayat 54 berkata begini. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dan dengan kabar bahwa anaknya itu hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayahnya itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudara, menarik sekali bahwa pegawai istana ini ketika dalam perjalanan, hamba-hamba berjumpa dengan dia dan berkata bahwa anaknya sembuh. Dan dikatakan kapan dia mulai sembuh? Kemarin siang pukul 1. Saudara, orang ini ingat pada pukul itu, Yesus berkata, anakmu hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu keluarga daripada pegawai istana ini, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Apa yang dia katakan, dia pasti menggenapinya. Karena Tuhan, dia tidak pernah menyangkali apa yang dia janjikan dan apa yang dia katakan. Saudara, yang dibutuhkan dari kita adalah kita percaya kepada dia. Kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Karena dengan demikian, sebagaimana pegawai istana ini yang mengalami firman Tuhan, demikianlah setiap kita yang mau taat, percaya kepada firman-Nya, kita mengalami firman itu. Karena dia yang berfirman, dia yang memegang firman dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami belajar dari pengalaman pegawai istana ini, bagaimana dia mengalami Tuhan. Bagaimana dia belajar percaya kepada Engkau. Dan bagaimana Tuhan, Engkau setia kepada apa yang Engkau katakan. Tuhan, biarlah ini menolong kami. Kami mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami hidup boleh menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.